Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widiawati Mukhlis. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari part 1 sampai yang terakhir, yaitu dengan materi fenomenologi, etnometodologi, etnografi, hermeneutika, dan etnografi. Langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama yaitu ada fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu pendekatan dalam filsafat dan metode penelitian kualitatif yang berakar dari gagasan Edmund Husserl dan Martin Heidegger. Nah, dengan pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjektif manusia mengenai dunia di sekitarnya, bukan sebagai objek luar, melainkan sebagai dunia itu muncul dalam kesadaran manusia. Fenomenologi memandang bahwa makna tidak berada di luar individu, tetapi terletak dalam cara individu menyadari dan menghayati sesuatu. Oleh sebab itu, peneliti yang menggunakan pendekatan ini berusaha menyingkapkan esensi dari suatu fenomena sebagaimana dirasakan oleh partisipan penelitian. Dalam praktiknya, fenomenologi menuntut peneliti untuk mengesampingkan asumsi pribadi, keyakinan teoritis, dan pemahaman sebelumnya melalui proses yang disebut Bretschketing atau APOKA. Proses ini bertujuan untuk membebaskan peneliti dari penilaian awal agar dapat benar-benar menangkap makna dari pengalaman hidup partisipan secara autentik. Wawancara mendalam, narasi kehidupan, dan observasi reflektif menjadi teknik utama untuk menggali struktur pengalaman dari sudut pandang orang pertama. Melalui proses ini, peneliti berupaya menemukan pola atau tema esensial yang universal dalam pengalaman-pengalaman yang tampaknya individual. Fenomenologi tidak hanya berfokus pada apa yang dialami seseorang, tetapi juga bagaimana pengalaman itu disadari dan diinterpretasikan. Nah, dengan demikian, fenomenologi menyelami aspek-aspek emosional, perseptual, dan reflektif dari subjek. Misalnya, dalam peneliti pengalaman pasien kanker, peneliti tidak hanya mencatat gejala dan kondisi medis, tetapi juga rasa takut, harapan, dan pergulatan makna yang dialami pasien sebagai bagian dari realitas hidupnya. Esensi dari fenomena tersebut dirangkum dan disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang kaya dan mendalam. Fenomenologi terbukti relevan di berbagai disiplin ilmu sebagai psikologi, pendidikan keperawatan, konseling, dan teologi. Di bidang psikolog, misalnya, fenomenologi membantu memahami trauma, identitas diri, dan relasi sosial dari sudut pandang internal individu. Dalam keperawatan, pendekatan ini memungkinkan perawat memahami secara empatik pengalaman pasien dalam proses penyembuhan. Di bidang pendidikan, fenomenologi membantu mengungkapkan bagaimana siswa mengalami proses belajar, bukan hanya hasilnya. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat manusiawi dan kontekstual. Keseluruhan fenomenologi tidak hanya merupakan metode penelitian, tetapi juga paradigma berpikir yang mengangkat subjektif dan pengalaman manusia sebagai pusat makna. Di dunia yang semakin dikuasai oleh data kuantitatif dan generalisasi statistik, fenomenologi hadir sebagai pengingat pentingnya
mendengarkan suara individu, dan menggali makna dari kehidupan manusia yang kompleks dan unik. Melalui fenomenologi, pengetahuan tidak diukur semata-mata dari angka, melainkan dari pemahaman eksistensial terhadap realitas yang dialami. Nah, untuk studi kasusnya, seperti pengalaman mahasiswa dropout karena kesehatan mental. Seorang peneliti ingin memahami pengalaman subjektif mahasiswa yang terpaksa dropout dari perguruan tinggi karena gangguan kesehatan mental, seperti depresi berat atau kecemasan kronis. Penelitian ini tidak bertujuan mencari tahu seberapa banyak kasus serupa terjadi atau menganalisis statistik akademik, melainkan menelusuri makna terdalam yang dirasakan oleh mahasiswa saat mengalami proses kehilangan, krisis identitas, dan tekanan psikologis dalam kehidupan akademiknya. Nah, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, peneliti mewawancarai 10 mantan mahasiswa dari berbagai kampus yang mengalami dropout dalam 2 tahun terakhir. Wawancara dilakukan secara mendalam dan bersifat semi-struktural, berlangsung selama 60-90 menit per orang, berfokus pada bagaimana mereka menjelaskan pengalaman emosional, tekanan akademik, harapan orang tua, stigma, dan titik balik keputusan untuk keluar. Proses ini melibatkan brainsketting. Penelitian menahan asumsi-asumsinya tentang kesehatan mental dan pendidikan tinggi agar bisa mendengar secara jernih pengalaman dari perspektif informan. Nah, hasil dari wawancara yang dianalisis menggunakan teknik tematik analisis untuk menemukan struktur makna yang muncul berulang. 3 tema besar yang terungkap adalah: yang pertama, perasaan terjebak antara harapan keluarga dan kemampuan diri. Nah, untuk yang kedua, kelelahan emosional akibat sistem akademik yang kompetitif. Dan yang ketiga, yaitu krisis identitas yang mengaburkan arah hidup. Salah satu informan misalnya menyatakan bahwa kuliah terasa seperti ruang tertutup tanpa pintu keluar, dan bahwa keputusan untuk keluar adalah langkah terakhir demi menyelamatkan dirinya dari kehilangan diri sepenuhnya. Nah, fenomenologi dalam kasus ini mengungkapkan bahwa dropout bukan semata kegagalan akademik, tetapi seringkali merupakan bentuk perlawanan terhadap tekanan institusional yang tidak memadai secara psikologis. Mahasiswa tidak hanya kehilangan status, tetapi juga mengalami perubahan mendalam dalam cara mereka memandang nilai diri, makna hidup, dan masa depan. Peneliti menyampaikan deskripsi naratif dari pengalaman-pengalaman ini sebagai cara mengangkat suara-suara yang sering tak terdengar dalam sistem pendidikan. Penelitian ini memiliki implikasi besar bagi pengembangan sistem dukungan psikologis di perguruan tinggi. Melalui pendekatan fenomenologis, para pemangku kebijakan dapat memahami bahwa peristiwa dropout lebih dari sekadar angka. Ia adalah ekspresi eksistensial dari individu yang merasa hancur oleh tekanan, dan pemulihannya harus dimulai dari pengakuan akan makna personal ini. Nah, yang kedua yaitu etnometodologi. Etnometodologi merupakan pendekatan sosiologis yang dikembangkan oleh Harold Grafinkel pada pertengahan abad ke-20. Pendekatan ini berfokus pada cara-cara yang digunakan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan, memahami, dan mempertahankan struktur sosial. Berbeda dengan pendekatan sosiologis tradisional yang melihat tatanan sosial sebagai sesuatu yang telah mapan dan objektif, etnometodologi justru mengkaji bagaimana tatanan tersebut dibangun dan dipertahankan oleh tindakan-tindakan mikro sehari-hari.
yang seringkali dianggap remeh namun sangat penting. Inti dari etnometodologi adalah bahwa masyarakat bukanlah struktur tetap, melainkan hasil dari metode-metode lokal yang digunakan individu untuk membuat tindakan mereka dapat dimengerti oleh orang lain. Metode-metode ini dapat berupa bahasa, aturan tidak tertulis, penanda sosial, atau strategi untuk menyelesaikan ambiguitas. Peneliti etnometodologi tertarik untuk mengungkapkan aturan tersembunyi atau praktik kebiasaan yang digunakan orang untuk membuat interaksi sosial tampak wajar, logis, dan normal. Finkel menyebut pendekatan ini sebagai usaha untuk memahami praktik akal sehat. Metodologi utama dalam etnometodologi meliputi analisis percakapan, conversation, analisis eksperimen sosial kecil seperti bracing eksperimen, dan pengamatan mendalam terhadap aktivitas keseharian. Conversation analysis misalnya menganalisis bagaimana giliran bicara diatur dalam interaksi, bagaimana kesalahpahaman ditandatangani, dan bagaimana makna tersirat dibentuk. Sementara braceketing eksperimen digunakan untuk mengganggu normal sosial yang tidak tertulis guna melihat bagaimana individu merespon dan mencoba memperbaiki gangguan tersebut sehingga menunjukkan keberadaan aturan yang sebelumnya tak terlihat. Etnometodologi memiliki pengaruh besar dalam studi komunikasi, linguistik, organisasi, hukum, dan bahkan teknologi. Di bidang hukum, misalnya, pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana prosedur pengadilan dijalankan dalam praktik, bukan sekadar berdasarkan hukum tertulis. Dalam studi teknologi, etnometodologi digunakan untuk memahami interaksi manusia dengan sistem digital seperti antarmuka pengguna dan algoritma, serta bagaimana mereka menciptakan makna melalui interaksi itu. Pendekatan ini mengajarkan bahwa tatanan sosial tidak datang dari atas tetapi dihasilkan dari bawah, dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan berulang-ulang oleh individu. Dengan demikian, etnometodologi menggeser fokus penelitian sosial dari struktur ke praktik, dari teori ke realitas mikro. Ia membuka mata kita bahwa dunia sosial yang tampak stabil ternyata dibentuk dari ketegangan, improvisasi, dan kerja keras individu dalam menjaga keteraturan. Inilah kontribusi penting dalam pemahaman mendalam terhadap konstruksi realitas sosial. Nah, untuk studi kasusnya, di sini ada interaksi pelanggan dan kasir di minimarket 24 jam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap menganggap interaksi dengan kasir minimarket sebagai hal biasa. Namun, peneliti etnometodologi justru tertarik mengungkapkan bagaimana interaksi tersebut dijalankan secara sistematis oleh kedua belah pihak agar tampak normal. Dalam kasus ini, seorang peneliti meneliti praktik sosial pelanggan dan kasir di sebuah jaringan minimarket 24 jam di kota besar. Fokusnya adalah pada metode-metode yang digunakan oleh pelanggan dan kasir untuk menjaga tatanan sosial selama transaksi. Peneliti menggunakan observasi langsung dan pencatatan interaksi selama 2 minggu. Ia mencatat bagaimana urutan tindakan dilakukan, seperti siapa yang menyapa lebih dulu, bagaimana uang diberikan dan diterima, cara menyebut barang, hingga bagaimana ketegangan sosial seperti antrian panjang, kesalahan harga, atau pelanggan yang bingung diatasi secara bersama. Semua interaksi dia amati secara mikro, seperti intonasi suara, gerak tangan, kontak mata, dan jeda dalam percakapan.
Dalam beberapa kasus, peneliti mencatat interaksi yang menyimpang untuk melihat bagaimana pelaku mengembalikan tatanan. Misalnya, ketika seorang pelanggan tidak merespons salam kasir tetap mengatakan terima kasih sambil tersenyum sebagai cara untuk menjaga kesopanan. Atau ketika sistem kasir error dan pelanggan mulai cemas, kasir berusaha meyakinkan dengan kalimat seperti "sebentar ya, saya ulang", disertai nada suara yang lembut. Hal ini menunjukkan bahwa tatanan sosial bukanlah aturan tertulis, tetapi diproduksi secara aktif dalam interaksi. Dalam studi ini, peneliti menyimpulkan bahwa praktik akal sehat seperti antri, menyapa, atau berbahasa basi bukan sekadar sopan santun, melainkan praktik etnometodologis, yaitu metode lokal yang digunakan untuk menjaga keteraturan interaksi. Bahkan dalam interaksi singkat, masyarakat menggunakan banyak kode sosial untuk memastikan bahwa hubungan antara individu berjalan lancar, walaupun bersifat impersonal. Implikasi dari studi ini adalah memperlihatkan bahwa interaksi sosial yang tampak sepele sebenarnya diatur secara halus dan kompleks. Nah, etnometodologi dengan demikian membuka mata bahwa hal-hal kecil dalam kehidupan sosial adalah fondasi dari ketertiban masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu metode etnografi. Metode etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang berasal dari tradisi antropologi dan sosiologi yang bertujuan untuk memahami dan merepresentasikan kehidupan sosial, budaya, dan simbolik dari suatu kelompok atau komunitas berdasarkan pengalaman langsung dan ketertiban mendalam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berbeda dari pendekatan kuantitatif yang menganalisis data dalam bentuk angka, etnografi berusaha menggali makna subjektif dari tindakan, nilai, dan simbol-simbol budaya yang digunakan oleh anggota komunis. Peneliti etnografi tinggal dalam komunitas yang diteliti dalam waktu yang lama untuk menyelami konteks sosial dan mengembangkan pemahaman yang holistik dan terstruktur dari dalam. Pendekatan ini biasanya menggunakan teknik observasi partisipatif, yaitu peneliti tidak hanya mengamati dari luar, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat untuk memperoleh akses mendalam terhadap makna yang tersembunyi. Peneliti menjadi orang dalam dan mencoba menghayati kehidupan komunitas tersebut. Mereka mencatat percakapan sehari-hari, rutinitas sosial, praktik simbolik, serta perubahan sosial yang terjadi. Wawancara mendalam dan catatan lapangan yang rinci menjadi bagian penting dari proses pengumpulan data. Nah, seringkali data etnografi dihasilkan dari interaksi informal yang spontan dan tidak terstruktur, namun justru sangat kaya akan makna kontekstual. Etnografi memiliki nilai yang tinggi karena memungkinkan peneliti menangkap dimensi realitas yang tidak dapat diakses oleh metode survei atau eksperimen laboratorium. Ia mengungkapkan praktik-praktik sosial yang mungkin tak disadari oleh pelakunya sendiri, karena telah menjadi bagian dari kebiasaan. Misalnya, bagaimana relasi kekuasaan diproduksi dalam pola makan, tata letak rumah, atau dalam ritual keagamaan. Nah, pendekatan ini juga sangat cocok untuk mengeksplorasi isu-isu marginalisasi budaya lokal, konflik komunitas, dan struktur sosial yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu tatanan utama dari etnografi adalah keterlibatan emosional dan etis dari peneliti. Karena tinggal bersama masyarakat, peneliti harus membangun kepercayaan, menjalin relasi interpersonal yang kuat, serta menjaga integritas data dan etika penelitian. Isu-isu seperti bias posisi peneliti, insider outsider, dan kesimpangan kekuasaan dalam proses observasi seringkali menjadi perhatian kritis dalam studi etnografi. Selain itu, proses penulisan hasil etnografi juga tidak mudah karena menuntut kemampuan naratif yang kuat untuk menyampaikan kompleksitas dalam data secara jujur, reflektif, dan bermakna. Seiring berkembangnya zaman, etnografi tidak lagi terbatas pada studi masyarakat tradisional atau terpencil. Kini, metode ini juga digunakan dalam berbagai bidang seperti organisasi bisnis, studi pendidikan, komunitas urban, bahkan ruang digital. Nah, yang keempat yaitu hermeneutika. Hermeneutika adalah pendekatan kualitatif yang memiliki akar kuat dalam filsafat, terutama dalam tradisi interpretasi teks suci dan sastra. Dalam konteks penelitian sosial, hermeneutika digunakan untuk memahami makna mendalam dari teks, simbol, tindakan, dan pengalaman manusia dengan menekankan pentingnya konteks sejarah dan budaya dalam proses penafsiran. Tokoh penting dalam pengembangan hermeneutika antara lain Friedrich Schleyer, Marce, William Delis, dan Hans-Gerd Demers. Hermeneutika menyatakan bahwa setiap bentuk komunikasi manusia selalu membawa serta makna yang tidak dapat langsung ditangkap, melainkan harus diinterpretasikan melalui refleksi dan pemahaman mendalam. Salah satu konsep sentral dalam hermeneutika adalah lingkaran hermeneutik atau hermeneutic circle, yaitu gagasan bahwa untuk memahami bagian dari sesuatu teks atau tindakan, kita harus memahami keseluruhannya dan sebaliknya. Keseluruhan hanya bisa dipahami melalui sebagian-bagiannya. Proses ini bukanlah linear, tetapi terus-menerus berputar dalam pemahaman yang lebih mendalam. Hal ini menggambarkan bahwa pemahaman adalah proses yang aktif, dinamis, dan reflektif, bukan sekadar aktivitas pasif menerima informasi. Hermeneutika juga sangat memperhatikan latar belakang historis, budaya, dan sosial dari teks atau tindakan yang ditafsirkan. Artinya, pemahaman terhadap suatu teks tidak bisa dilepaskan dari konteks asalnya maupun konteks si penafsir. Karena itulah dalam penelitian hermeneutik, posisi dan latar belakang peneliti dianggap memengaruhi cara mereka memahami makna. Peneliti bukanlah entitas netral, tetapi bagian dari proses interpretasi itu sendiri. Oleh karena itu, refleksi diri, self-reflexivity, menjadi unsur penting dalam pendekatan ini. Dalam praktik penelitian, hermeneutika sering digunakan untuk menganalisis narasi kehidupan, teks sejarah, dokumen hukum, karya sastra, dan bahkan transkrip wawancara. Pendekatan ini menekankan pada pencarian makna tersembunyi, metafora simbolisme, dan struktur naratif yang membentuk pengalaman manusia.
Hermeneutika juga banyak digunakan dalam studi teologi, pendidikan, psikologi, humanistik, dan ilmu komunikasi. Misalnya dalam psikologi eksistensial, pendekatan ini membantu memahami bagaimana individu mengonstruksi makna dari penderitaan dan kematian. Nah, tantangan dalam hermeneutika terletak pada sifatnya yang sangat subjektif dan bergantung pada kedalaman interpretasi. Tidak ada satu makna tunggal atau benar, karena setiap pembacaan dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda, tergantung pada latar belakang penafsir. Namun, ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan hermeneutika. Ia mengakui bahwa makna bersifat majemuk, kontekstual, dan terus berkembang. Dalam hal ini, hermeneutika bersifat dialogis. Pemahaman muncul dari dialog antara teks dan pembaca, antara masa lalu dan masa kini. Secara keseluruhan, hermeneutika memberi ruang bagi penafsir yang lebih kaya dan manusiawi terhadap realitas sosial dan budaya. Ia tidak sekadar menganalisis apa yang dikatakan, tetapi juga mengungkapkan bagaimana sesuatu dikatakan, mengapa dikatakan demikian, dan makna apa yang tersembunyi di baliknya. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh ambiguitas, pendekatan ini menjadi sangat penting untuk menggali kedalaman makna dari pengalaman manusia yang tidak bisa dijelaskan oleh angka atau statistik. Nah, untuk studi kasusnya, contohnya seperti penafsiran cerita hidup korban kekerasan rumah tangga. Seorang peneliti ingin memahami makna penderitaan, harapan, dan transformasi diri dari narasi hidup perempuan korban kekerasan rumah tangga. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana perempuan menyusun dan menafsirkan kembali pengalaman traumatis mereka menjadi bagian dari identitas dan perjalanan hidupnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika yang memungkinkan peneliti menyelami makna-makna tersembunyi dalam narasi yang sering kali ambigu, metaforis, dan sangat personal. Peneliti mewawancarai 5 orang perempuan yang pernah tinggal di rumah aman atau safe house setelah mengalami kekerasan fisik dan psikologis oleh pasangan mereka. Setiap wawancara berlangsung selama beberapa sesi. Karena ingin cerita sangat emosional, peneliti tidak hanya bertanya mengenai kejadian, tetapi lebih kepada bagaimana para perempuan itu memaknai apa yang terjadi, bagaimana mereka menafsirkan perubahan dalam diri, dan bagaimana mereka berbicara tentang penderitaan, keluarga, agama, dan masa depan. Seluruh wawancara direkam, ditranskrip, dan dianalisis secara interpretasi menggunakan prinsip hermeneutika. Proses analisis menggunakan lingkaran hermeneutik, di mana peneliti bolak-balik antara bagian kutipan atau simbol dan dalam cerita dan keseluruhan narasi untuk menemukan makna terdalam. Misalnya, ketika seorang partisipan menyebut kekerasan itu sebagai ujian Tuhan, peneliti tidak langsung menerjemahkan secara harfiah, melainkan menafsirkan dalam konteks keyakinan religius, posisi sosial perempuan, dan nilai budaya yang dianut. Hermeneutika dalam kasus ini memungkinkan peneliti menangkap makna eksistensial yang tidak bisa diukur oleh pendekatan kuantitatif. Narasi penderitaan bukan hanya cerita tentang luka fisik, tetapi juga perjuangan batin, ketegangan moral, dan rekonstruksi makna hidup pasca trauma. Beberapa narasi mengandung ambiguitas antara cinta dan benci terhadap pelaku, antara ingin melupakan dan ingin diakui. Peneliti tidak menghapus ambiguitas ini, tetapi justru merangkulnya sebagai bagian dari realitas yang kompleks. Pendekatan ini juga memperhatikan posisi refleksi diri peneliti. Dalam proses interpretasi, peneliti menyadari bahwa ia membawa latar belakang nilai, pendidikan, bahkan bias tersendiri.
maka refleksi terhadap posisi peneliti menjadi bagian penting dari validitas hasil. Peneliti menuliskan memo reflektif panjang penelitian untuk melacak bagaimana interpretasinya berkembang seiring waktu. Hermeneutika mengakui bahwa pemahaman bukan hasil netral, tetapi dialog antara pengalaman subjek dan pemahaman penafsir. Hasil akhir dari penelitian ini bukan generalisasi tetapi narasi kaya dan bermakna tentang bagaimana manusia bertahan, menafsirkan luka, dan membangun kembali dirinya sendiri. Pendekatan hermeneutika menunjukkan bahwa di balik narasi penderitaan tersembunyi kekuatan makna yang dapat menjadi sumber transformasi. Nah, studi ini sangat berguna untuk konselor aktivis perempuan dan pembuatan kebijakan agar memahami pengalaman korban bukan hanya secara hukum atau medis tetapi secara kultural dan spiritual. Nah, kita masuk ke metode etnografi yang kelima, yaitu etnografi. Etnografi adalah Etnografi merupakan adaptasi dari metode etnografi yang diterapkan dalam konteks komunitas daring dan interaksi virtual. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Robert Kozinets pada akhir 1990-an sebagai respon terhadap perubahan pola komunikasi dan kebudayaan akibat berkembangnya teknologi digital dan internet. Etnografi bertujuan untuk memahami praktik sosial, perilaku konsumen, pembentukan identitas, serta dinamika komunitas online melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas di ruang digital seperti forum, media sosial, grup diskusi, game online, hingga platform e-commerce. Seperti halnya etnografi klasik, etnografi menggunakan observasi partisipatif sebagai teknik utama. Namun, dalam konteks ini, peneliti mengamati atau ikut serta dalam interaksi daring tanpa harus hadir secara fisik. Aktivitas seperti membaca komentar, mengikuti diskusi, menganalisis unggahan dan simbol digital, serta melakukan wawancara online merupakan bagian dari proses pengumpulan data. Peneliti biasanya membuat akun di platform tertentu, bergabung dengan komunitas, dan terlibat dalam percakapan untuk memahami norma, nilai bahasa, serta budaya digital yang berkembang. Keunikan dari etnografi terletak pada fleksibilitas dan daya jangkauan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengakses komunitas-komunitas yang sulit dijangkau secara fisik, seperti pengguna anonim, kelompok terpinggirkan atau komunitas global lintas negara. Selain itu, data digital bersifat dinamis, spontan, dan terdokumentasi secara otomatis, memungkinkan peneliti menganalisis komunikasi dalam bentuk yang lebih autentik dibandingkan dengan data hasil wawancara formal. Namun, tantangan etis seperti privasi pengguna, persetujuan partisipan, dan anonimitas menjadi isu penting dalam etnografi. Etnografi telah digunakan dalam berbagai bidang, seperti riset pemasaran, budaya populer, studi gender, perilaku politik daring, hingga gerakan sosial digital. Misalnya, dalam studi perilaku konsumen, etnografi membantu perusahaan memahami preferensi penggunaan berdasarkan ulasan produk, komentar media sosial, atau interaksi dalam komunitas brand. Meski berbasis daring, etnografi tidak berarti terputus dari konteks dunia nyata. Justru pendekatan ini mengungkapkan bagaimana batas antara dunia fisik dan digital menjadi semakin kabur dalam kehidupan manusia.
modern. Identitas relasi sosial bahkan emosi kini terbentuk dan diekspresikan dalam ruang digital. Oleh karena itu, etnografi juga menganalisis bagaimana teknologi membentuk struktur sosial baru, distribusi kekuasaan, serta reproduksi budaya di era digital. Nah, untuk studi kasusnya di sini ada komunitas pecinta K-pop dan identitas digital remaja. Dalam studi ini, peneliti menggunakan etnografi untuk menyelidiki bagaimana remaja perempuan di Indonesia membentuk identitas, nilai sosial, dan hubungan emosional melalui keterlibatan mereka di komunitas penggemar K-pop di Twitter dan Instagram. Penelitian difokuskan pada komunitas penggemar grup BTS yang memiliki jutaan pengikut di seluruh dunia dan menunjukkan dinamika sosial digital yang sangat aktif, emosional, dan politis. Peneliti terlebih dahulu membuat akun anonim dan selama 3 bulan memantau aktivitas komunitas daring. Ia mengakui tagar tertentu seperti ARMY Indonesia, membaca komentar dalam tweet sepanjang, mengamati interaksi antara fansbase dengan sesama penggemar dan dengan artis, serta mencatat bagaimana emosi seperti antusiasme, amarah, solidaritas, bahkan drama antar fandom dimunculkan dan ditanggapi. Nah, data ini dikumpulkan dalam bentuk tangkapan layar, tweets, meme, unggahan ulang, hingga penggunaan emoji atau bahasa khusus yang hanya dipahami oleh komunitas tersebut. Selama masa pengamatan, peneliti juga melakukan wawancara daring dengan 10 anggota komunitas. Mereka ditanya tentang alasan mengikuti fandom, bagaimana keterlibatan itu memengaruhi kehidupan sehari-hari, identitas mereka di dunia nyata dan online, serta bagaimana mereka memaknai kehadiran BTS dalam dunia pribadi. Banyak dari mereka mengungkapkan bahwa fandom memberikan rasa memiliki sumber inspirasi hidup dan ruang ekspresi yang tidak mereka temukan dalam dunia nyata. Beberapa menyatakan bahwa komunitas K-pop menyelamatkan mereka dari rasa kesepian, tekanan keluarga, atau depresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas penggemar K-pop bukan sekadar ruang hiburan, melainkan tempat pembentukan identitas digital dan afeksi kolektif. Para anggota menggunakan nama pengguna avatar dan bio akun untuk menampilkan versi ideal dari diri mereka. Mereka menciptakan persona digital yang kadang berbeda dari realitas mereka, tetapi memiliki makna penting secara emosional. Mereka juga mengembangkan sistem nilai seperti loyalitas, kesetiaan, dan etika fans yang ketat, misalnya tentang larangan menyebarkan rumor atau membenci member tertentu. Etnografi memungkinkan peneliti menyelami budaya digital yang dinamis, kompleks, dan syarat emosi. Nah, pendekatan ini memperlihatkan bagaimana relasi sosial, identitas, bahkan perjuangan politik dibentuk melalui interaksi online. Dalam konteks ini, fandom menjadi arena pembentukan solidaritas, identitas, dan afeksi kolektif yang tidak kalah kuat dari relasi sosial tatap muka. Bahkan dalam beberapa kasus, komunitas ini menjadi tempat aman bagi remaja yang mengalami marginalisasi atau tekanan psikologis dalam dunia nyata. Nah, studi ini memiliki implikasi besar bagi pemahaman kita tentang digitalisasi, budaya remaja, media sosial, dan dinamika afeksi di ruang virtual.
Etnografi membuka cara pandang baru bahwa internet bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga ruang kehidupan yang membentuk cara berpikir, cara merasa, dan cara hidup generasi digital. Pendekatan ini sangat relevan bagi pendidik, psikolog, dan peneliti media untuk mengembangkan strategi yang lebih manusiawi dalam menjangkau generasi muda. Nah, untuk kesimpulannya, dalam dunia penelitian kualitatif yang luas dan terus berkembang, 5 pendekatan utama yakni fenomenologi, etnometodologi, etnografi, dan hermeneutika dan etnografi bukan hanya menjadi instrumen metodologis yang berbeda, melainkan representasi dari 5 cara manusia memahami dan merangkul kompleksitas hidup, budaya, interaksi, dan makna. Nah, itu saja materi yang bisa saya jelaskan dari part 1 sampai part 5. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.